Jadi artinya gini, semua kemungkinan yang akan menjadi penyulit itu harus diperiksa di awal Sebelum dilakukan tindakan operasi. sebelum tindakan operasi. Oke. Itulah makanya 1 atau 2 hari harus sebelum operasi harus dirawat. Dokter Erawan. Halo dok, apa kabar? Hai. Baik ya dok? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nih kayaknya kita nggak ngeliat muka satu sama lain nih dok. Oh. Gimana kalau kita buka aja maskernya? Siap, yang penting kan kita udah Udah prokes, protokol, udah betul. Sip. udah pernah kena COVID. Udah pernah COVID juga. Berapa kali dok? 2 kali. 2 kali. Terus udah gitu, udah booster kalau saya. Udah booster juga ya? Siap, kita buka aja. Kemudian terakhir kemarin saya di PCR negatif. Udah PCR Udah negatif. dong. Siap. Kita juga dari Rumah Sakit Premier Bintaro rutin ya dok ya? Rutin dong. Harus, siap. Oke, Dokter Erawan Ramawitan Wiradi Surya, spesialis bedah digestif. Ya, dok, sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Ya biasa aja rutin praktek, kemudian operasi Iya. pada weekdays, kemudian weekend ya kita harus ada variasi ya. Iya. Gitu. Dan hobinya apa terserah gitu. Kayaknya main motor nih dok ya? Main motor, main jeep. Main jeep juga ya? Ya, Motor apa sih dok? ya motor besar lah moge. Harley berarti. Bener Harley berarti. Gila keren. Jadi di samping, oh iya ikat pinggangnya juga Harley dok. Wah, itu bisa dilihat tuh sama Premier. Mungkin kalau kelihatan di kamera ya, Harley Davidson. Jangan salah. Oke dokter, seneng banget bisa nemenin kita ya sama sahabat Premier untuk ya kita memberikan sharing lah untuk sahabat Premier di luar sana mengenai kanker usus atau kanker kolorektal, gitu ya dok ya. Nah, aku pernah baca dari sebuah data ya, data pada panduan penata laksanaan kanker kolorektal ya dok yang diterbitkan sama Kemenkes Republik Indonesia. Penanganan kanker usus di setiap stadiumnya itu pasti berbeda ya dok ya. Tergantung dari bahaya apa yang akan timbul dari si kanker tersebut gitu. Nah, apa sih dok perbedaan-perbedaan tersebut yang paling mendasar berdasarkan si penanganan itu? Apa aja? Ya pada dasarnya sih kalau kalau stadium kan begini, kanker usus itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 itu biasanya memang sangat sulit dideteksi atau kadang-kadang kan masyarakat kita kan jarang ada yang secara kontrol untuk masalah deteksi dini itu kan jarang. Jadi nanti tahu-taunya datang udah stadium 2 atau bahkan stadium 3 atau bahkan stadium 4 gitu. Oke. Itu aja. Jadi kalau misalnya stadium 1 biasanya sesudah dibuang bersih tidak perlu memakai kemoterapi. Walaupun ada beberapa aliran yang menyatakan memang untuk istilahnya untuk preventif mungkin bisa. Tapi yang pasti kalau stadium 2 semua stadium itu memang harus obatnya adalah pisau. Artinya harus dioperasi. Bedah. Oke. Kecuali kalau misalnya sama sekali udah stadium 4 terus kondisi tidak memungkinkan operasi, ya paling hanya karena udah mampet gitu, biasanya mampet tuh. Karena kan tumor usus itu kan di dalam tumor usus itu artinya yang kita bicarakan sekarang ini adalah tumor di dalam lubang usus, di dalam saluran usus. Sehingga kalau dia sudah saking besarnya, dia nggak bisa pup. Kalau nggak bisa pup ya harus dikeluarkan, artinya harus dikolostomi. Artinya ada usus yang dikeluarkan supaya buang air besarnya dari perut. Oke. Yang emergensinya di situ. Nanti selanjutnya kita lihat dengan pemeriksaan lanjut apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, baik. Nah ini selanjutnya juga ada dok. Aku mungkin agak nyontek ya dok. Bahasanya susah-susah banget. Mungkin dokter nanti bisa simplified ya. Nah ini aku lihat si screening itu dapat dilakukan. Nah ini kan tadi ya kita bahas masalah orang-orang ini atau pasien rata-rata datang ke dokter gitu ya biasanya sudah
gejalanya itu udah berlebihan karena mungkin dia udah stadium 3 atau 4 bahkan sekali gitu. Nah, di sini kita punya namanya screening dengan metode tes darah samar, ya kan dok? Sigmoidoskopi dan kolonoskopi ya. Nah, dari ketiga metode tersebut, apakah semuanya harus dijalankan sama si pasien atau itu cuman pilihan dok? Terus ada jangka waktunya nggak? Nggak, jadi pertama kali sebelum menjawab pertanyaan Anda, nomor satu adalah bahwasanya biasanya datang pasien itu apa sih gejala-gejalanya gitu aja dulu. Yang paling ringan. Gejala-gejala yang harus kita waspadai adalah kalau misalnya penderita biasanya sih nggak selalu sih, tapi biasanya kalau sudah di atas 40, walaupun banyak yang umur 20 pun ada. Oh ada dok ya? Tapi misalnya dari usia, kemudian kita ada gejala misal sering mencret, apalagi buang air besarnya ada darahnya. Kemudian nafsu makan menurun, kemudian berat badan juga turun. Nah itu kemudian yang paling penting juga ada riwayat, apakah riwayat ancestorsnya, apakah kakeknya atau orang tuanya menderita tumor nggak, gitu kan. Nah, jadi itu juga kumpulan data-data itu harus kita catat gitu. Nah selanjutnya baru kalau misalnya pasien biasanya datang tuh dengan buang air besar, dok saya sering buang air besar berdarah katanya. Nah kadang-kadang datang ke satu tempat, ambeien katanya. Nah gitu kan, padahal belum tentu ambeien, atau bisa juga ada ambeiennya, ada tumornya gitu. Jadi memang harus perlu pemeriksaan, pemeriksaan lebih lanjut, lebih teliti, gitu loh. Sehingga untuk pemeriksaan itu kita harus kepada dokter bedah, khususnya bedah saluran cerna, kita lakukan waktu datang, sesudah kita data segala macam, kita anamnesa, kita catat segala macam. Biasanya kan kita periksa rectal touche. Rectal touche itu colok dubur, kita lihat. Kalau memang ada ambeiennya kelihatan ya, atau terasa ya oke. Tapi kita begitu masuk lagi lebih dalam, jari kita kan cuma segini. Jadi gitu kita masuk, kalau misalnya tumornya teraba, akan teraba. Tapi kalau tumornya lebih tinggi lagi kan nggak keraba. Nah itu. Pada saat keraba berarti tumornya kira-kira sepanjang jari kita. Apakah itu 6 cm, 7 cm, atau 5 cm kita nggak. Jadi kita raba. Dan kita lihat konsistensinya keras atau lembek atau kenyal. Tapi biasanya kalau tumor itu keras dan kemudian tidak beraturan. Nah, apakah kalau misalnya jarak dari situ kita bisa lihat apakah masih ada jari kita bisa masuk nggak? Kalau jari kita masuk biasanya tuh masih bisa pup atau kotoran masih bisa keluar. Nah, selanjutnya barulah kita nanti akan pemeriksaan lebih lanjut. Nah tadi yang seperti Anda sampaikan, kita pemeriksaan darah samar. Darah samar itu pada feses. Tapi kalau misalnya darah samar itu juga bisa aja karena hal lain. Jadi darah samar itu hanya sebagai ada darahnya enggak nih pada saat buang air besar. Gitu. Tapi kan darahnya bisa dari mana-mana. Artinya bisa dari tumor atau bisa dari kanker maksud saya, ataukah dari luka-luka di situ, atau dari infeksi di situ, ataukah dari ambeien. Gitu. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah nanti dengan diteropong. Diteropong itu istilahnya oskopi. Oskopi itu ada yang kolonoskopi atau sigmoid, tapi nanggung. Sigmoid itu hanyalah sebagian daripada kolon. Jadi yang bermaksud sigmoid itu cuma separuh aja ngelihatnya. Cuma sepertiga malahan, nggak ada, seperempat malahan. Jadi langsung kolonoskopi itu, kolon itu ada usus besar. Oskopi itu ngintip. Jadi ngintip melalui sepanjang usus besar. Kolonoskopi. Kalau yang secara umum namanya endoskopi. Endo itu dalam, oskopi ngintip. Ngintip ke dalam. Ngintip ke dalam gitu. Sama misalnya kayak operasi batu empedu atau usus buntu dengan laparoskopi. Apa itu dok? Lapar itu bahasa Yunani atau bahasa kedokteran artinya perut. Oskopi ngintip, jadi laparoskopi ngintip ke dalam perut. Untuk operasi segala macam, apakah operasi tumor usus, apakah operasi usus buntu, apakah batu empedu, atau segala macam operasi yang di perut bisa dengan laparoskopi pada sampai tahap-tahap tertentu. Gitu.
Nah, jadi untuk mengenai tadi bahwa untuk melihat diagnostik dan screening tadi yang tadi Anda sampaikan, bisa aja berarti nanti pemeriksaan darah samar, kolonoskopi, kemudian pemeriksaan laboratorium yang mengarah ke arah itu namanya tumor marker. Oke. Nah, kemudian juga kalau perlu nanti ditambah dengan CT scan dengan kontras. Jadi dari semua data-data yang kita kumpulkan baru nanti kita ambil kesimpulan, oh bahwa Anda ini menderita apa gitu loh. Jadi artinya kita tidak begitu saja mendiagnosa, tapi harus ada suatu bukti yang konkret yang memang menyatakan bahwa itu kanker ataukah tumor biasa, tumor jinak. Jadi gini, pengertian kedokteran itu yang disebut tumor itu adalah benjolan. Oke, tumor sama dengan benjolan. Oke. Nanti tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Tumor yang jinak ibaratnya kucing lah. Tumor yang ganas ibaratnya harimau. Jadi kalau tumor jinak itu contohnya misalnya polip atau kita bilang kutil-kutil. Gitu. Kemudian kalau yang ganas itu yang disebut kanker. Jadi pengertian tumor itu harusnya kita lebih untuk lebih mensosialisasikan semua benjolan yang tidak normal kita sebutnya tumor. Tumor itu artinya itu. Nanti ada yang jinak, ada yang ganas. Saya kira demikiannya. Oke, keren banget dok. Banyak banget ternyata ya ilmu kedokteran ini. Pusing loh di GSTV ini, sangat luar biasa Dokter Erawan. Nah terus tadi mungkin dokter udah bahas masalah pembedahan gitu ya. Nah kalau pembedahan itu mungkin stadium 1 masih bisa kita melakukan operasi begitu dok ya. Kalau udah stadium 4 ya kita tadi bolongin di perut ya untuk bisa buang air begitu dok ya. Nah apakah pembedahan ini udah mentok gitu aja dok? Sampai pembedahan, abis itu ada treatment apa lagi dok? Ya jadi gini, pembedahan itu tentu atas indikasi. Atas indikasi kalau memang ini suatu kanker, ya memang harus dioperasi. Kalau memang itu bukan kanker atau benjolan biasa saja, benjolan ini sejauh mana mengganggu. Misalnya contohnya polip. Kalau polipnya ternyata besar sekali dan bikin mampet atau setengah mampet ya harus dibuang juga. Atau misalnya ada suatu misalnya polip atau di vertical namanya. Di vertical tuh kayak semacam kantong di dalam usus sendiri, dia membuat kantong dan berdarah. Atau infeksi, ya itu juga harus dilakukan operasi. Jadi kalau misalnya dia berdarahnya banyak, ya harus dipotong. Cuman kalau tumor jinak, pemotongannya itu tidak harus terlalu panjang. Cuman daerah itu aja, nanti dipotong dan disambung. Dipotong disambung dengan staples. Ada khusus staples untuk usus. Jadi kalau zaman dulu kan jahit, sekarang sih udah pakai staples. Tetapi kalau misalnya tumornya ganas atau kanker, nah itu memang obat yang terbaik adalah harus dibuang dong. Iya. Jadi artinya kalau istilahnya penjahat, nah ini markasnya mesti kita buang. Betul. Karena kalau kanker itu salah satu yang membedakan dengan tumor jinak, kanker itu sangat cenderung untuk melakukan penyebaran. Yang disebut istilahnya metastasis. Metastasis atau metastase itu artinya penyebaran. Nah, menyebarnya itu bisa ke, kalau misalnya kita anggap ini suatu kampung, bisa di RT RW setempat, atau dia pergi ke kabupaten lain atau malah ke provinsi lain. Artinya, misalnya tumornya di daerah usus besar gitu misalnya, sebelah kiri, nah itu dia pasti ada penyebaran ke RT sebelahnya atau RW sebelahnya, jadi artinya ada benjolan-benjolan kecil daerah situ, atau dia malah nyebar ke provinsi lain, misalnya ke hati, ke hati. Itu juga kadang-kadang paling banyak itu nyebarnya ke hati, atau kalau nggak hati ke paru dan sebagainya. Pokoknya dia pergi ke organ lain gitu loh. Ya, provinsi lain. Provinsi lain ceritanya gitu. Nah itu juga itu memang tumor ganas begitu. Oke, baik dok. Gini, bedah ini kalau di mata masyarakat awam ya dok, serem banget. Apalagi bedah saluran pencernaan perut gitu dok. Apa yang bisa dokter sampaikan buat sahabat Premier terutama yang awam-awam gini. Jadi
merasa bahwa ya emang harus dibedah, itu obatnya begitu, dan nggak semenakutkan itu begitu dok. Dan seberapa besar tingkat keberhasilannya dok? Ya gini, jadi kalau misalnya pembedahan, kalau kita bicara pembedahan, tentunya banyak faktor-faktor yang supaya aman. Pertama adalah dari faktor, kan begini, tubuh manusia itu kan banyak sekali organ-organ tubuh. Tentunya untuk operasi harus kita lihat fungsi daripada 5 organ tubuh penting. Otak, jantung, paru, hati, ginjal. Itu 5 vital organs. Nah, jadi sebelum pemeriksaan itu biasanya kita harus periksa yang itu tadi. Ya kalau misal otak, kalau kita bisa ngobrol enak segala macam, oke lah. Tapi kan untuk jantung harus kita periksa betul. Apalagi orang yang sudah di atas 38 tahun atau di atas 40 tahun, itu hukumnya wajib, mandatori kita periksa jantung. Karena itu kalau operasi kan pasti butuh waktu lama. Jadi jantungnya mesti baik dong. Kedua, paru-paru dengan ronsen dada. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mencurigakan, nanti kita akan konsultasi dengan spesialis paru. Kemudian sesudah itu mengenai fungsi hati dan fungsi ginjal, kita bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Nanti itu dokter penyakit dalam atau kita sendiri akan bisa melihat, diskusikan bagaimana. Jadi contohnya gini, kalau misalnya fungsi ginjalnya tidak baik, berarti kan operasi ini sangat berisiko. Ada kadang-kadang sesuatu yang harus kita tunda, misalnya jantungnya bagaimana, harus tunda dulu. Jangan operasi Dulu, diperbaiki dulu. Jadi ibaratnya gini loh, kita ngoperasi itu misalnya seseorang operasi, misalnya Tuan X dioperasi. Dianggap Tuan X ini pesawat terbang, saya pilotnya. Untuk menerbangkan pesawat, tentu kan harus diperiksa layak terbang. Siapa yang meriksanya? Insinyur. Atau para teknisi. Para teknisi ini nanti akan melihat layak terbang nggak. Jadi diperiksa kabelnya, olinya, bensinnya, segala macam, listriknya, kayak gitu lah istilahnya. Nah ini juga sama mana manusia. Kita harus periksa dulu dia layak terbang nggak. Kalau dia layak terbang, tentu akan lebih kita bisa langsung terbangkan sesudah kita dapat izin. Nah izin itu yang paling penting adalah yang disebut informed consent. Kita harus menerangkan kepada keluarganya dari A sampai Z. Apa sakitnya apa, mau diapain, kemudian kemungkinannya apa, bahayanya apa, dan kemudian setelah operasi mau ngapain. Mesti dirawat di mana? Dirawat di ICU kah? Dirawat di kamar biasa kah? Dan kemungkinan itu harus kita terangkan dari A sampai Z. Nah itulah barulah nanti kita akan itu kan. Nah di samping itu kita tahu bahwa faktor-faktor yang tadi saya sampaikan itu kan banyak ya. Misalnya tadi usia. Tentu usia 20 dengan usia 70 berbeda dong. Oh iya dong, jelas banget dok ya. Itu satu. Kedua, dia ada riwayat penyakit apa? Ada penyulit nggak? Penyulit tadi salah satunya misalnya sakit jantung. Yang lain misalnya diabetes. Diabetes ini bahwa kencing manis ini tuh diabetes ini adalah di mana penyembuhan luka nanti tidak akan cepat karena dia akan memperlama penyembuhan luka. Dan tentu itu harus nanti kita perbaiki dulu, diturunkan dulu. Nanti itulah makanya kita perlu dokter spesialis penyakit dalam. Jadi untuk mengoperasi ini tuh nggak begitu aja. Nggak langsung. Iya. Tapi harus ada tim. Tim, apalagi pada yang high risk. Yang high risk tadi saya sampaikan, misalnya usia, terus kemudian pernah riwayat sakit jantung, apalagi turunan. Pokoknya jantung aja lah, sakit jantung. Kemudian apalagi atau misalnya ada TBC paru-paru yang aktif, itu juga harus diperbaiki dulu. Harus dikasih payung dulu. Sebab itu kan nanti kan kalau aktif itu berarti menyebar nanti juga. Nah, kalau sekarang yang itu pemeriksaan PCR pasti itu harus wajib. Betul. Jadi artinya gini, semua kemungkinan yang akan menjadi penyulit itu harus diperiksa di awal.
Sebelum dilakukan tindakan operasi. Sebelum tindakan operasi. Oke. Itulah makanya 1 atau 2 hari harus sebelum operasi harus dirawat. Jadi nggak bisa datang langsung operasi, itu nggak bisa. Dan kalau misalnya operasinya udah menyangkut di dalam perut, nah tentu harus isi perut harus kosong. Ya dong. Ya. Makanya puasa. Oke. Apalagi kalau menyangkut ke urusan tumor usus segala macam. Kita inginnya supaya ususnya tuh kempis gitu, kosong. Artinya kita persiapkan makannya tentu jangan makan yang padat, makanan cair. Makanan cair di mana kalori proteinnya cukup, tetapi nanti sisanya di dalam perut itu, di dalam usus itu sedikit. Usus tuh kita harapkan kempes, kosong, sehingga waktu misalnya ada tumor harus kita potong, kita sambung, kita nggak motong kotoran gitu loh. Oh, itu ukuran sebenarnya si usus gitu ya dok ya jadinya. Ya bersih lah, kita nyambung usus, bukan nyambung kotoran. Gitu kan. Jadi lebih buat pasien aman, buat kita nyaman. Oke, saya kira itu. Jadi benar-benar exact itu yang disambung ya dok, bukan kotoran yang disambung begitu ya, dok ya. Oke. Kayaknya udah banyak banget yang disampaikan dok. Kayaknya udah dari A sampai Z nih ya. Ini mendingan kita sekarang jalan-jalan pakai Harley dok. Gimana? Aku kayaknya harus ikut dokter nih. Ya dok. Oke, sahabat Premier sampai di sini aja. Kita mau jalan-jalan pakai Harley-nya Dokter Erawan. Ciao. Oke, baik.